Pernah nggak teman-teman sudah menghafal irama Al-Quran, misalnya Bayati, dengan pola nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Kemudian teman-teman belajar Hijaz beberapa minggu ke depan, misalnya dengan pola yang sama. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Saya yakin beberapa minggu ke depannya lagi irama Bayati tadi bisa lupa. Kalau ini sering teman-teman alami, berarti teman-teman perlu tonton video ini sampai tuntas biar tahu solusi apa yang tepat untuk belajar irama Al-Quran tanpa melupakan irama yang sudah dipelajari sebelumnya. Kebanyakan qori pemula untuk belajar tilawah ini atau belajar irama atau belajar makom itu terfokus atau terjebak dengan kerangka matematika. Apa maksudnya? Rumus-rumus pola irama naik datar turun itu hanya kerangka luar. Ketika teman-teman sudah hafal satu irama misalnya dengan pola itu, maka ketika pindah ke irama yang lain jangan menggunakan pola yang sama. Itu artinya teman-teman menggunakan rumus matematika. Hafal secara kerangka namun lupa secara rasa. Sebenarnya secara teori ini benar. Belajar irama ya belajar naik datar turun. Memang itu tingkatan nada. Namun itu berbeda halnya dengan menerapkan pola ini ke irama-irama yang lain. Misalnya kita belajar irama Bayati tadi ya, Bayati Kurdi. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Oke lah, hafal dalam waktu seminggu ya. Kemudian minggu ke depan teman-teman ingin belajar Hijaz, tonton tutorial di YouTube, ada pola naik datar turun atau datar turun ya, irama Hijaz atau irama Nahawan atau irama Jiharka. Teman-teman ikuti, belajar seminggu, ternyata bisa. Misalnya polanya dibalik, datar naik kemudian turun. Contoh irama Jiharka, nada yang pertama datar, nada yang kedua naik, nada yang ketiga turun. Oke, katakan teman-teman hafal meskipun rumusnya tidak sama ya, diacak datar dulu kemudian naik kemudian turun. Maksud saya, ketika teman-teman belajar dengan pola yang sama atau bacaan rumus-rumusnya sama, naik datar turun, turun datar naik. Tetapi teman-teman tidak belajar tentang dalamnya irama-irama tersebut ya, atau teresapnya rasa dari irama tersebut sampai ke hati. Akhirnya yang terjadi apa? Otak kita itu hanya menghafal kerangka luarnya. Misalnya kita hafalan Bayati yang seminggu sebelumnya itu akan tertindih dengan hafalan irama Jiharka minggu yang kedua. Alasannya kenapa? Karena polanya hanya naik datar turun, turun datar naik. Seperti itu. Nah, disinilah ketika teman-teman merasakan seperti itu, berarti sudah terjebak dalam visual nada, tidak sampai ke rasa. Ibaratnya teman-teman itu hanya tahu arah jalan, tapi lupa warna pemandangan-pemandangan sekitar. Terus gimana dong caranya biar nggak campur aduk nih? Belajar Bayati tidak keliru dengan Hijaz, belajar Hijaz tidak keliru dengan Nahawan, tidak keliru dengan Jiharka. Maka polanya, kuncinya hanya satu yang efektif ini. Apa itu? Belajar tausyih secara mendalam. Teman-teman harus tahu, tausyih itu adalah lantunan-lantunan sholawat atau syair yang tertulis, tetapi setiap lantunan itu punya makom sendiri. Misalnya kita belajar Bayati, tausyih Bayatinya ada. Kita belajar Hijaz, tausyih Hijaznya ada. Sampai benar-benar hafal, sampai benar-benar paham ya, irama tersebut adalah milik tausyih ini. Irama Bayati tausyihnya yang ini, irama Nahawan yang ini lagi berbeda. Dengan seperti itu teman-teman akan belajar, akan memahami irama sampai ke dasarnya, sampai ke pangkalnya. Sehingga ketika tausyihnya dihilangkan, nadanya nempel di sini.
Ketika sudah nempel, maka teman-teman akan menggunakan nada tersebut untuk ayat-ayat yang lain. Untuk Al-Quran misalnya makro apa, surah apa, dan tidak akan keliru. Kenapa? Karena tertanam di sini sudah punya pola sendiri-sendiri. Bayati pakai yang mana, sobah pakai yang mana, hijaz pakai yang mana. Teman-teman sudah bisa mengelompokkan ya irama-irama tersebut ditempel di tausih. Ibarat tausih itu adalah timbangannya, dan semua makro Al-Quran yang kita baca itu adalah mauzun, yang ditimbang. Jadi timbangannya satu, yang ditimbang banyak ya. Kalau teman-teman sudah punya timbangannya atau pancingannya, maka teman-teman tinggal menerapkan saja. Surah Al-Isra menggunakan bayati misalnya, surah Al-Mulk menggunakan irama hijaz. Itu teman-teman gampang sekali kalau sudah benar-benar menerapkan pola tausih ini. Kemudian ketika belajar, teman-teman memang harus dari mulai dasar. Misalnya teman-teman ingin belajar bayati terus, fokus dulu bayati, jangan sampai langsung pindah lagi ke irama yang lain, sehingga tausih ini harus benar-benar dikuasai. Selanjutnya belajar hijaz, fokus hijaz sampai nempel, sampai benar-benar faham. Tausih irama ini ibaratnya aroma. Saya ulangi, irama ini ibaratnya aroma ya. Teman-teman tidak perlu ke lab kimia misalnya ya untuk membedakan aroma kopi dan aroma teh. Otomatis saja udah tercium, ini bau kopi, nggak perlu dites dulu. Karena benar-benar sudah menjadi rasa ya. Aroma itu sudah menjadi ingatan tersendiri. Baik, sampai di sini teman-teman setidaknya punya banyak wawasan tentang belajar irama Al-Quran. Namun sebelum video ini ditutup, saya akan bacakan tausih. Insya Allah kurang lebihnya banyak para qori yang lebih mampu daripada saya. Di sini saya akan membacakan sesuai kemampuan saya. Contoh tausih bayati. Nurun Nabi alal awalimi asfaru. Bayati asli koror. Kemudian ada bayati nawa. Fa'abana asbabar rasyadi wa awharu. Kemudian ada bayati syuri. Wa syari'atul Islam. Wa syari'atul Islam. Oke, saya contohkan bayati sedikit dulu karena bayati memang cabangnya banyak ya. Kemudian misalnya kita ingin belajar tausih soba, maka kalimatnya tidak nurun nabi lagi ya. Tapi kita pindah dengan syair yang lain. Contoh, ara tayran ala husni yunadi. Kemudian pindah misalnya langsung nahawan, tausihnya beda lagi. Ila kam zattajani wa zattajani imma yakfika ya husnat tasani. Baik teman-teman, sebelum ditutup saya ingin katakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru saya yang telah mengajari saya tilawah. Dan ilmu ini buat teman-teman referensi saja. Saya harapkan teman-teman belajar tilawah langsung dari guru. Namun jika itu sudah terlambat atau mungkin teman-teman hanya bisa punya waktu sedikit di rumah, teman-teman bisa tonton video ini dan subscribe channelnya untuk belajar bersama. Belajar tilawah itu bukan tentang seberapa cepat menghafal 7 irama, tapi tentang seberapa dalam menempelnya irama itu di hati kalian. Jangan mau jadi qori musiman, hari ini hafal, besok sudah lupa. Balik lagi ke dasar, buka lagi kitab-kitab tausihnya, pelajari secara mendalam, step by step, sehingga teman-teman menjadi
qori atau orang yang paham tentang irama dengan baik dan benar. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap belajar irama di channel ini? Silahkan klik subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman yang lainnya jika ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.